jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya akan memberikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu dapat perhatikan. Nah, untuk informasi yang pertama, itu informasi terkait dengan lowongan tenaga administrasi dan keuangan. GKPB Jemaat Kasih Kudus membuka lowongan tenaga administrasi dan keuangan dengan persyaratan sebagai berikut. Nah, bagi warga jemaat atau Bapak Ibu yang berminat untuk melamar, surat lamaran dan persyaratan dapat dibawa ke Majelis GKPB Jemaat Kasih Kudus yang beralamat di Jalan Sutomo nomor 101 Denpasar, dan persyaratan ini dikumpulkan maksimal sampai tanggal 9 Juli 2020. Untuk informasi yang kedua, yaitu informasi yang terkait dengan perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 secara online di rumah masing-masing. Hosti dan anggur perjamuan akan disiapkan oleh majelis jemaat, dan warga jemaat dapat mengambil hosti dan anggur ini di gereja pada hari Senin sampai Sabtu tanggal 6 Juli sampai 11 Juli 2020. Hosti dan anggur ini dapat diambil dari pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore di gereja. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk mengambil hosti dan anggur ke gereja, Bapak Ibu dapat menyiapkan hosti dan anggur secara masing-masing di rumah. Jika tidak ada hosti dan anggur, dapat diganti dengan teh dan roti tawar. Sekian informasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan ibadah minggu dengan secara online atau virtual melalui kanal YouTube ini. Biarlah senantiasa Bapak Ibu Saudara boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan hikmat, dengan penuh kekusukan, sehingga kita senantiasa boleh bersama-sama memuji dan kemuliaan nama Tuhan, meski pada saat ini kita masih ada dalam masa pandemik, yaitu COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu yang keempat sesudah Trinitatis ini, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan kita bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Mengagungkan kuasa
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau boleh menyertai kami semua. Dan pada saat ini Bapa, kami boleh ada dan hadir bersama-sama berkumpul di kediaman kami masing-masing untuk kami bersekutu dan memuji, memuliakan Engkau Bapa. Pimpin kami Bapa, sertai kami. Sehingga ibadah ini kami boleh membawa dengan damai sejahtera dan Tuhan boleh memberkati kami semua. Perkenankanlah ya Tuhan, sehingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan boleh menyertai kami semua, sehingga kami boleh bersorak-sorai dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Engkau oleh karena kasih-Mu yang besar ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan akan ayat Inturitus yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah ayat Inturitus yang boleh menjadi dasar untuk kita mengawali persekutuan ini. Biar ini akan menjadi satu kekuatan untuk kita mengingat bahwa hendaklah kita hidup untuk saling bertolong-tolongan dan senantiasa kita lakukan untuk setiap semua orang. Kita nyatakan firman yang baik ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita menyambutnya dengan bersama-sama menaikkan pujian. Dari Kidung Jemaat 256 baitnya yang pertama, kita satu di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita melalui Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan suara deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Allah berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku?
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa setiap kehidupan kita ini di dalam pertolongan Tuhan. Marilah kita mengaku setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di sepanjang kehidupan yang telah kita jalani ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam kasih yang Tuhan pancarkan kepada kami, menjadi suatu sumber yang hebat untuk kami dapat lihat, dapat kami rasakan, bahkan kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dari semuanya itu Bapa, oleh karena kebaikan, kami boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi hidup kami ini. Dan pada saat ini Bapa, kami datang menyembah-Mu, kami datang untuk memohon pertolongan-Mu. Ketika hidup kami ini Bapa, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Baik itu ketika kami menyakiti akan kehidupan sesama kami, istri, suami, anak-anak kami, menantu, mertua, ataupun kepada saudara-saudari kami, sahabat kami. Jika kami telah menyakiti mereka, baik sengaja maupun tidak, kiranya Bapa Engkau boleh mengampuni kami. Sehingga Engkau boleh menyucikan hati dan kehidupan kami. Dan kami dilayakkan ada dalam pelataran-Mu yang kudus ini. Ampunilah kami Bapa dan perbaharui hidup kami. Sehingga kami boleh betul-betul disucikan dan dikuduskan. Sehingga kami boleh melaksanakan kehidupan yang baru dengan lebih baik lagi. Ampunilah kami Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian dari PBA 116, Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata
Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16. Berita anugerah Tuhan ini berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan lewat berita anugerah Tuhan ini bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita tegur sapa dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Sungguh boleh kita merasakan akan kasih dan pengampunan yang boleh kita bagikan dan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pada saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan akan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Dan petunjuk hidup baru ini berbunyi demikian. Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Marilah kita menuruti setiap firman yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Dan senantiasa kita tetap menyatakan akan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian dari PBA 105, Lebih Dari Nafasku. Pegang tanganku,
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita memohon akan tuntunan dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Pada hari ini Bapa, kami ingin hendak bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Pimpinlah kami Bapa dan urapi kami, sehingga apa yang akan kami renungkan bersama-sama, semuanya itu adalah datangnya daripada kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang terang dan memberikan satu kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biar Engkau urapi sehingga apa yang akan disampaikannya sesuai dan seturut dari apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Kami menyambut firman-Mu ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya mengangkat dengan sebuah tema, berdamailah dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berdamai adalah sumber kekuatan, yaitu sumber sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Namun bagaimana jika kita tidak mendapati akan damai itu? Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini tentu hal yang sulit dapat kita lakukan bersama-sama. Bila mana saudara mendapatkan perlakuan yang jahat, apakah saudara membalas dengan kejahatan? Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengalaman, yaitu orang tua saya pribadi, pernah mengalami, saya pernah melihat perlakuan, yaitu perlakuan yang jahat terhadap orang tua saya. Dan bagi saya, orang tua saya tentu memiliki hak untuk membalas ya, akan perbuatan jahat itu ketika orang tua saya mendapatkannya. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini saya memiliki suatu hal yang luar biasa. Saya salut terhadap orang tua saya, karena apa yang dilakukannya tentulah ia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi ia membalas kejahatan itu dengan menabur kasih. Tentu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di balik semua itu saya paham. Saya melihat, saya merasakan bahwa di dalam pergumulan hati kehidupan orang tua saya pasti sangatlah besar ketika mengalami akan suatu perbuatan yang buruk itu atau perbuatan yang jahat itu.
Di dalam pergumulan hatinya tentulah sangat berat. Sehingga untuk melepaskan pengampunan itu pasti akan sulit. Tetapi apa yang dilakukannya, tentu ini memberikan jawaban bahwa ingin membawa satu kedamaian ada di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian saudaraku dikasihi oleh Tuhan? Bukankah kita memiliki atau kita mempunyai suatu hak untuk membalas kejahatan itu? Memang benar saudaraku, kita memiliki hak untuk membalas itu. Tetapi dari firman Tuhan ini marilah kita belajar akan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia tidak sama sekali membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan kita membalas kejahatan dengan kasih-Nya, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Mengapa demikian saudaraku? Jikalau Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka pada saat ini saudaraku tentu kita tahu, kita sebagai umatnya, kita sebagai manusia yang hidup di tengah dunia ini, kita tidak akan merasakan hidup saat ini. Oleh karena kita telah hidup di dalam belenggu-belenggu dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena perbuatannya, oleh karena kebesarannya, Tuhan mau melawan kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan rela mati untuk menebus segala dosa kita. Sehingga hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita boleh merasakan bahwa Tuhan ingin memberikan satu teladan yang baik. Bagaimana Tuhan ingin menyatakan itu kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memang kuncinya adalah dari firman yang Tuhan ingin sampaikan ini adalah kedamaian. Mengapa kedamaian itu menjadi kunci atau hal yang utama di dalam kehidupan kita? Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk membawa satu misi, yaitu kedamaian. Sehingga dari sini saudaraku kita boleh melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa, ingin memperbaharui setiap kehidupan kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan itu tidak harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi kita bisa mampu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan ini tentu sungguh menjadi suatu rema yang baik untuk kita renungkan bersama. Di dalam surat Roma ini sungguh menjadi suatu kekuatan. Apa yang dinasihatkan ini memberikan kita suatu kekuatan untuk kita bisa membawa hidup untuk terus dalam kedamaian, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu saya dan saudara menyadari ada upaya, ada suatu hal yang kita ingin usahakan untuk kita dapat lakukan semaksimal mungkin untuk kita dapat hidup dengan damai. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pasti ada saja orang-orang yang ingin melakukan suatu perbuatan jahat. Ketika kita sudah berupaya, kita sudah berusaha untuk ingin membuat satu kehidupan yang baik, yang damai, tetapi ada saja orang yang terus berupaya untuk melakukan perbuatan yang jahat. Jika hal demikian saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja itu karena mereka memang adalah orang-orang yang jahat. Karena yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya sendiri dengan melakukan kejahatan. Dan ini sering terjadi kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita sering sekali mengalami hal yang demikian ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita mengalami satu hal kejahatan, kita mengalami hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita yang dibuat oleh seseorang.
Namun saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menghadapi hal yang demikian, apa yang harus kita perbuat? Tentu dari hal ini Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bukan dengan pembalasan, tetapi dengan kita menabur kasih. Untuk kita melawan, kita mengalahkan semuanya itu bukan kita dengan melakukan pembalasan. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan dengan menabur kasih. Tentu membalas atau pembalasan kita tahu dalam firman Tuhan ini pun juga mengingatkan dan menegaskan kepada kita. Bahwa janganlah kita mengambil akan hak Tuhan. Bahwa pembalasan itu dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat ke-19 bahwa itu adalah pembalasan itu adalah hak Tuhan sendiri. Bukanlah menjadi hak pribadi kita. Maka dari itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menggeser akan posisi Tuhan kita untuk kita mengambil hak yang seharusnya Tuhan miliki. Hak Tuhan adalah Tuhan sendiri yang membalas. Dan bukanlah hak kita untuk kita melakukan pembalasan. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya kita memberikan satu hal yang baik untuk kita bisa membawa kedamaian. Seperti yang difirmankan, ketika membenci musuh kita, ketika musuh kita membutuhkan makanan karena ia kelaparan, berikanlah ia makan. Ketika musuh kita merasa haus, berikanlah ia minum. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Ketika kita hidup di dalam kedamaian Tuhan, kita hidup di dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat menyatakan hal ini di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini pun kita juga ditegaskan dalam inturitusnya bahwa marilah kita bertolong-tolongan. Menanggung setiap beban yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya marilah kita bertolong-tolongan kepada semua orang. Tanpa kita melihat bahwa orang itu telah berbuat jahat kepada kita. Atau orang itu telah membuat suatu celaka dalam kehidupan kita. Jika orang itu memerlukan pertolongan, hendaklah kita melakukannya. Untuk kita membawa satu kedamaian. Meskipun seperti yang firman Tuhan katakan, orang itu telah berbuat jahat kepada kita. Tetap nyatakanlah untuk kita tetap saling bertolong-tolongan. Sehingga dari hal ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin membawa satu kehidupan kita itu di dalam satu kedamaian. Dan kedamaian yang harus kita bawa adalah dengan kita menabur kasih dan kebaikan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini marilah kita juga melihat bahwa di dalam prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan atau teladan-teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memang tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan. Tetapi kita juga harus ingat. Jangan sampai kita mengalahkan kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetaplah menabur kebaikan meski ia telah berbuat jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan percayalah, biar Tuhan yang memiliki hak untuk membalas semuanya itu. Tetapi kita yang saat ini hidup di dalam kasih Tuhan, hendaklah senantiasa kita menabur segala kasih dan kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus menolong dan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji dan kami muliakan. Pada saat ini Bapa, sungguh kami mengucap syukur oleh karena di dalam kehidupan kami, Engkau telah ada dan nyata lewat penyertaan-Mu, sehingga Roh Kudus boleh bekerja memberkati setiap hidup kami, sehingga hari demi hari kami boleh melewati hidup kami dengan baik. Pada saat ini Bapa, kami membawa di dalam pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu kasih kudus di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa boleh memberkati dan menyertai mereka. Di tengah-tengah pandemi ini tentu ada banyak hal yang telah kami lewati. Tetapi ini tidak memberikan atau mengurangi suatu rasa sukacita kami di tengah-tengah hidup yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kekuatan bagi umat-Mu, jemaat-Mu ini Bapa. Sehingga keseharian di dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu kasih kudus, boleh terjaga dan ada dalam perlindungan-Mu. Berkati setiap usaha yang dilakukan, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang sampai dengan saat ini boleh dilaksanakan. Dan berkati juga Tuhan kehidupan keluarga umat-Mu ini. Sehingga kerukunan dan damai sejahtera ada di tengah-tengah kehidupan umat-Mu jemaat kasih kudus. Tak henti juga kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami, keluarga kami yang boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan dan ibadah ini. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati dengan segenap akan kasih-Mu Engkau nyatakan. Sehingga saudara-saudara kami yang boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan boleh menyatakan dengan berkat-Mu yang melimpah. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Niwayan Sucipta. Dari pergumulan yang dihadapi oleh karena sakit yang dialaminya, kiranya tangan kuasa-Mu Bapa menjamah dan menyembuhkannya. Dan tiada hentinya juga Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang juga dalam masa pemulihan dari sakit yang dialaminya. Satu persatu Tuhan, Engkau boleh memulihkannya dengan baik. Oleh karena berkat dan pertolongan akan kuasa-Mu, Engkau akan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan pemulihan dari sakit yang dialaminya. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikannya, oleh karena kenaikan kelas yang juga sudah boleh Tuhan berikan, maupun anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah
untuk melanjutkan pendidikannya. Biarlah perkenananmu Tuhan, Engkau menolong mereka, sehingga anak-anak kami ini tetap diberikan kekuatan dari masa pandemik ini. Sehingga mereka tidak akan luntur di dalam semangat untuk menimba akan setiap ilmu yang didapatkan. Biarlah kuasa-Mu, sehingga ketika Engkau memberkati anak-anak kami ini dengan talenta dan karunia yang luar biasa, biarlah semuanya itu boleh dijadikan dengan baik, sehingga apa yang akan dicita-citakannya Tuhan boleh berkenan atas anak-anak kami ini. Yang mencari sekolah Tuhan mudahkan, yang sedang naik sekolah Tuhan juga berikan suatu kekuatan sehingga anak-anak kami ini boleh mengalami suatu kuasa yang hebat yang berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga ilmu yang didapatkan betul-betul menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih dalam masa perkuliahan maupun yang sedang mengurus untuk ujian akhir atau skripsi. Biarlah Tuhan juga tetap menolong dan memberkati mereka semua, sehingga dari masa pandemik ini tidak akan menyurutkan mereka, tetapi akan memberikan semangat yang luar biasa lebih hebat lagi untuk dapat mengerjakannya dan menyelesaikannya. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi Sinode GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Biarlah segenap pemimpin-pemimpin dari hamba-Mu ini Bapa, Engkau boleh perkenankan kepada mereka untuk boleh membawa GKPB ini dengan penuh kasih dan penuh kemuliaan. Dan oleh karena pertolongan dan berkat-Mu Bapa, Engkau memampukan untuk boleh menyatakan dengan tangan kuasa-Mu sehingga pemimpin-pemimpin kami ini boleh memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarlah senantiasa setiap pemimpin-pemimpin kami ini di Sinode GKPB, Tuhan boleh berkenan atas mereka. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi gereja kami secara pribadi. Biarlah Tuhan perkenankan untuk senantiasa boleh memelihara dan menjaga, terlebih di dalam setiap kerinduan kami bersama, sehingga Tuhan juga boleh menyatakan, sehingga segala proses yang kami rindukan, untuk baik pengumpulan dana, untuk pembangunan gereja kami, maupun di dalam setiap apa yang menjadi kerinduan kami, untuk gereja kami ini ya Tuhan dalam pembangunan nanti secara fisik, biarlah Tuhan juga berkenan dan memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi orang tua kami, biarlah setiap orang tua kami yang sedang lanjut usia, warga senior, biarlah Tuhan perkenankan kepada mereka, untuk Tuhan memberikan kesehatan dan kebaikan kepada mereka semua. Sehingga dari orang tua kami yang sedang lanjut ini, biarlah Tuhan tetap menyatakan dengan kasih-Mu. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Satyuli Prihartati Karsanta, hamba-Mu Retno Wigati, hamba-Mu Cornelia Nanik Ponto, hamba-Mu Tesalonika Yulianti Simorangkir, hamba-Mu Nimade Dwi Antari, dan hamba-Mu Angelika Patricia Putri Dekat. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini, kiranya Tuhan memberikan kuasa-Mu, Engkau memberikan hadiah yang terbesar, anugerah yang luar biasa hebat dan nyata, sehingga pertambahan usia yang boleh Tuhan nyatakan menjadi sumber sukacita, dan Engkau boleh memberkati saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah setiap doa-doa yang boleh kami naikkan dan landaskan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan firman Tuhan yang mengantar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sambil persembahan diedarkan, akan diiringi dengan satu pujian yang terambil dari Kidung Keesaan 378 ayat yang pertama dan kedua, Ingatlah, ingatlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang untuk mengucap syukur atas penyertaan kasih sayang Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam seluruh aktivitas kami, pekerjaan, dan seluruh apa yang kami lakukan dan kami usahakan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, persembahan itu kami kumpulkan. Sebelum kami memakainya, kiranya Tuhan Engkau berkenan menyucikan, supaya apa yang telah kami kumpulkan Tuhan, boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat kami yang masih berada di rumah. Ajarlah kami dengan hikmat Tuhan untuk memakainya dengan bijaksana. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai penutup pujian pada pagi hari ini, kita akan naikkan nyanyian yang terambil dari PBA 66, Jalan Tuhan. Cobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan
padaku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dan taburlah kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita akan membawa kedamaian. Kita akan hidup damai dengan semua orang oleh karena kasih dan penyertaannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.